Malam ini kamu menikahi dia. Saya tidak peduli. Ayah, jangan paksa dia. Kamu diam. Ini demi nama baik keluarga. Malam ini juga kamu harus menikahi putri saya. Tidak ada pilihan lain. Seorang santri miskin tiba-tiba dipanggil ke ruang tamu mewah. Di sana sudah duduk majikannya dengan wajah dingin, dan seorang wanita hamil yang menunduk penuh air mata. Tanpa basa-basi, ia diperintahkan menikah malam itu juga. Tanpa cinta, tanpa pilihan. Namun saat malam pertama tiba, wanita itu justru memohon agar tidak disentuh, dan perlahan, rahasia besar mulai terbuka. Hingga akhirnya terungkap sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya. Dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rizky baru saja selesai merapikan halaman belakang rumah megah milik Surya Darmawan. Angin malam berhembus pelan, membawa hawa dingin yang entah kenapa terasa berbeda. Hatinya gelisah tanpa alasan yang jelas. Belum sempat ia masuk ke kamar kecilnya di belakang, seorang asisten rumah tangga menghampiri dengan wajah tegang. "Pak Surya memanggil sekarang." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat langkah Rizky terhenti. Jarang sekali ia dipanggil langsung oleh majikannya, apalagi di malam hari seperti ini. Dengan langkah pelan, ia berjalan melewati lorong panjang rumah itu. Lantai marmer yang dingin terasa menusuk telapak kakinya. Lampu-lampu gantung berkilau, memantulkan bayangannya yang terlihat kecil di tengah kemewahan yang bukan miliknya. Saat pintu ruang utama terbuka, napasnya langsung tertahan. Di sana, Surya Darmawan duduk tegak di sofa emas dengan wajah tanpa ekspresi. Tatapannya lurus, tajam, dan penuh kendali. Di sebelahnya, seorang wanita muda duduk diam, Livia. Perutnya besar, jelas terlihat ia sedang hamil. Namun yang lebih mencolok adalah wajahnya. Pucat, matanya sembab. Bibirnya bergetar seperti menahan sesuatu yang berat. Rizky langsung menunduk. "Duduk." Suara Surya datar, tanpa emosi. Namun Rizky tidak berani duduk di sofa. Ia memilih duduk di lantai, seperti biasa. Kepalanya tertunduk dalam. Detik demi detik terasa berat. Hingga akhirnya Surya berbicara. "Malam ini, kamu akan menikahi Livia." Dunia seakan berhenti. Rizky mengangkat wajahnya perlahan. Matanya membesar. Ia sempat berpikir mungkin ia salah dengar. "Maaf, Pak. Saya..." Tidak ada penolakan. Suara itu memotong kalimatnya dengan dingin. "Ini bukan permintaan. Ini keputusan." Jantung Rizky berdetak kencang. Tangannya mulai berkeringat. Ia melirik sekilas ke arah Livia. Wanita itu tetap menunduk. Tidak ada perlawanan. Tidak ada suara, hanya diam, seperti seseorang yang sudah kehabisan harapan. "Tapi, saya hanya penjaga rumah, Pak. Dan, kamu tidak perlu berpikir." Surya mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Tatapannya semakin tajam. "Yang perlu kamu lakukan hanya satu, menikahinya. Malam ini." Rizky menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan sekadar pernikahan. Ini seperti pelarian dari sesuatu yang lebih besar. "Anak itu..." Kalimat itu keluar tanpa sengaja dari bibir Rizky. Surya langsung menatapnya. "Itu bukan urusanmu." Suasana menjadi semakin tegang. Rizky merasa dadanya sesak. Ia tahu, bayi itu bukan miliknya. Semua orang di rumah ini pasti tahu. Tapi kenapa justru dia yang dipilih? Seolah membaca pikirannya, Surya kembali bicara. "Kamu orang yang tidak punya siapa-siapa. Tidak punya masa lalu yang bisa merusak nama kami. Dan yang paling penting, kamu bisa diam.
Kalimat terakhir itu terasa seperti ancaman. Rizky terdiam. Dalam benaknya, ia melihat ibunya di kampung. Kehidupan sederhana mereka. Harapan ibunya agar ia tetap menjadi orang baik, apapun yang terjadi. Namun malam ini, semua terasa dipaksa berubah. Kalau kamu menolak, Surya berhenti sejenak. Kamu tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga masa depanmu. Kalimat itu menghantam tanpa ampun. Rizky menunduk dalam. Nafasnya berat. Pilihan itu tidak pernah benar-benar ada. Ia hanya diberi dua jalan, dan keduanya gelap. Perlahan, suaranya keluar. Saya siap, Pak. Jawaban itu bukan dari keberanian. Itu dari keterpaksaan. Di sudut ruangan, Livia akhirnya mengangkat wajahnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Di sana, tidak ada kebencian, hanya luka yang sama. Malam itu, dua orang yang tidak saling mengenal dipaksa terikat dalam satu takdir yang bahkan belum mereka pahami. Di luar, angin malam berhembus lebih kencang, seolah menjadi saksi bahwa sesuatu yang besar baru saja dimulai. Pagi itu tidak terasa seperti hari bahagia. Tidak ada tawa, tidak ada persiapan yang hangat, tidak ada keluarga yang berkumpul dengan senyum. Yang ada hanya kesibukan sunyi, langkah cepat para pekerja, dan tatapan-tatapan penuh bisik. Rizky berdiri di sudut ruangan, mengenakan pakaian putih sederhana yang disiapkan terburu-buru. Tangannya dingin, dadanya sesak. Ia bahkan belum sepenuhnya sadar bahwa beberapa jam lagi, status hidupnya akan berubah selamanya. Di luar, halaman rumah telah disulap menjadi tempat akad yang tertutup. Hanya beberapa orang penting yang hadir. Tidak ada undangan besar, tidak ada kemeriahan. Semua serba cepat, serba ditutupi. Seolah pernikahan ini bukan untuk dirayakan, tapi untuk disembunyikan. Rizky menarik napas panjang. Dalam hati, ia berbisik pelan. Allah, kalau ini memang jalan yang harus aku jalani, kuatkan aku. Langkahnya terasa berat saat dipanggil ke depan. Di sana, penghulu sudah duduk. Beberapa saksi berdiri dengan wajah serius. Dan di seberang, Livia duduk dengan gaun sederhana berwarna lembut. Wajahnya tertutup sebagian oleh kerudung tipis. Namun air mata itu tetap terlihat. Rizky duduk di hadapan penghulu. Ijab dimulai. Suara penghulu terdengar jelas. Namun di telinga Rizky terasa jauh. Seperti gema yang datang dari ruang yang sangat dalam. Hingga akhirnya tiba giliran dirinya. Tangannya dijabat oleh wali. Terima nikahnya. Kalimat itu menggantung di udara. Rizky menelan ludah. Ia mencoba menguatkan suara. Livia binti Surya Darmawan dengan mas kawin tersebut. Tunai. Seketika suara saksi menyahut. Sah. Satu kata. Namun terasa seperti palu yang mengunci hidupnya. Rizky terdiam. Ia sekarang sudah menjadi suami, bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena keadaan. Di sisi lain, Livia tidak mengangkat wajahnya. Tangannya gemetar di pangkuan. Ia bahkan tidak mencoba melihat Rizky. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan, hanya keheningan panjang yang membuat suasana semakin berat. Surya berdiri dari tempat duduknya. Wajahnya tetap datar. Semuanya sudah selesai. Kalimat itu terdengar seperti penutup transaksi, bukan pernikahan. Ia lalu menatap Rizky. Ingat, apa yang terjadi di rumah ini, tetap di rumah ini. Rizky mengangguk pelan. Ia mengerti maksudnya. Ini bukan hanya tentang menikah, ini tentang menyimpan rahasia. Setelah acara singkat itu, semua orang bubar dengan cepat. Tidak ada sesi foto, tidak ada makan bersama. Semua kembali seperti semula, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Rizky, semuanya sudah berubah. Sore menjelang malam, ia berdiri di depan sebuah kamar besar. Kamar itu kini menjadi miliknya dan Livia. Tangannya ragu saat menyentuh gagang pintu. Ia menarik napas panjang. Perlahan, pintu itu dibuka. Di dalam, Livia sudah duduk di tepi ranjang.
masih dengan gaun yang sama. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lantai. Tidak ada kata sambutan, tidak ada senyum. Rizky melangkah masuk pelan, lalu menutup pintu di belakangnya. Suasana hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Beberapa detik berlalu, hingga akhirnya Livia berbicara. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Tolong." Rizky menoleh. Wanita itu masih tidak menatapnya. "Jangan sentuh saya." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa emosi. Namun justru itu yang membuatnya terasa begitu dalam. Rizky terdiam. Ia tidak marah, tidak tersinggung. Justru ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Baik," jawabnya pelan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada paksaan. Ia hanya berjalan menjauh, mengambil selimut tipis, lalu duduk di kursi dekat jendela. Malam pertama mereka tidak seperti yang orang bayangkan. Tidak ada kedekatan, tidak ada percakapan panjang. Hanya dua orang asing yang terjebak dalam satu ruangan dengan luka yang masing-masing belum sempat mereka pahami. Di luar, langit malam tampak gelap. Dan di dalam kamar itu, sebuah rahasia besar mulai menunggu untuk terungkap. Malam berjalan lambat. Jam di dinding berdetak pelan, seolah sengaja memperpanjang setiap detik yang terasa berat. Rizky masih duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Sementara di sisi lain, Livia masih berada di tepi ranjang. Tidak bergerak, tidak berbicara, hanya diam, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah untuk melawan keadaan. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, hingga akhirnya suara pelan itu kembali terdengar. "Terima kasih." Rizky menoleh. Livia masih tidak menatapnya. Namun kali ini suaranya sedikit lebih jelas, meski tetap rapuh. Karena tidak memaksa, Rizky menarik napas pelan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Situasi ini terlalu asing, terlalu berat untuk dimengerti dalam satu malam. "Tidak perlu berterima kasih," jawabnya sederhana. "Ini bukan sesuatu yang harus kamu hadapi sendirian." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Namun entah kenapa, setelah mengucapkannya, Rizky sendiri merasa ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Livia sebagai beban, melainkan seseorang yang terluka. Livia perlahan mengangkat wajahnya. Matanya merah, air mata masih menggenang di pelupuknya. "Kamu tidak tahu apa-apa," katanya pelan. "Dan seharusnya kamu tidak terlibat." Rizky terdiam. Itu benar, ia memang tidak tahu apa-apa. Namun justru karena itu, ia ingin mengerti. "Kalau kamu tidak ingin cerita, tidak apa-apa," ucap Rizky hati-hati. "Tapi, kalau kamu butuh seseorang untuk mendengar, aku di sini." Livia menatapnya sekilas. Tatapan itu singkat, tapi cukup untuk memperlihatkan betapa dalam luka yang ia simpan. Lalu ia mengalihkan pandangan lagi. Hening kembali menyelimuti ruangan. Namun kali ini tidak seberat sebelumnya. Beberapa menit kemudian, Livia berbicara lagi. Suaranya pelan, seperti seseorang yang sedang membuka luka lama. "Aku tidak pernah mencintai pria itu." Rizky tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. "Semua orang pikir aku bodoh karena hamil di luar nikah." Livia tertawa kecil. Tawa yang tidak mengandung kebahagiaan sedikit pun. "Padahal, aku tidak pernah punya pilihan." Rizky menegang. Ada sesuatu yang terasa tidak beres dari kalimat itu. "Maksudmu?" Livia menarik napas dalam. Tangannya menggenggam erat kain gaunnya. "Aku dijebak." Satu kalimat itu membuat udara di ruangan terasa berubah. Rizky terdiam. Livia melanjutkan, suaranya semakin bergetar. "Dia orang yang dipercaya ayahku, seseorang yang sering datang ke rumah ini, seseorang yang seharusnya melindungiku." Air matanya jatuh lagi. Tapi malam itu, aku tidak ingat semuanya dengan jelas. Hanya potongan-potongan,
minuman, pusing, dan ia tidak melanjutkan. Namun Rizky sudah cukup mengerti. Dadanya terasa sesak, tangannya mengepal tanpa sadar. Setelah itu, dia menghilang, lanjut Livia, dan semua orang menyalahkanku. Rizky menunduk. Kini semuanya mulai masuk akal. Kenapa pernikahan ini harus terjadi secepat itu? Kenapa semuanya ditutupi? Kenapa ia dipilih? Ini bukan sekadar menutup aib. Ini tentang menyembunyikan kejahatan. Kenapa? Kamu tidak bicara? Tanya Rizky pelan. Livia tersenyum pahit. Kepada siapa? Pertanyaan itu membuat Rizky terdiam. Semua orang di rumah ini lebih peduli pada nama baik daripada kebenaran. Kalimat itu menggantung di udara. Berat, nyata, dan menyakitkan. Rizky menatap Livia. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar kesedihan. Ia melihat keberanian yang tersisa, meski kecil, meski hampir padam. Aku percaya kamu, ucap Rizky tiba-tiba. Livia terkejut. Ia menatap Rizky, benar-benar menatap kali ini. Kenapa? Rizky menggeleng pelan. Aku tidak tahu, tapi aku yakin kamu tidak berbohong. Kalimat itu sederhana, namun bagi Livia, itu seperti cahaya kecil di tengah gelap. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini berbeda. Bukan hanya karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mendengarnya. Malam semakin larut. Rizky tetap duduk di kursinya. Livia akhirnya berbaring, membelakangi arah Rizky. Namun sebelum menutup mata, ia berbisik pelan. Terima kasih, sudah percaya. Rizky tidak menjawab. Ia hanya menatap langit malam di luar jendela. Dalam diam, ia membuat satu keputusan. Ia tidak akan hanya diam. Jika ini memang kebenaran, maka ia akan menjaganya. Apapun risikonya. Dan tanpa mereka sadari, di balik dinding rumah itu, seseorang sedang mengawasi, menunggu, dan tidak suka jika rahasia mulai terbuka. Pagi datang tanpa kehangatan. Sinar matahari masuk melalui celah tirai, menyinari kamar besar yang terasa asing bagi keduanya. Rizky sudah bangun lebih dulu. Ia berdiri di dekat jendela, memandang halaman rumah yang biasanya ia bersihkan setiap hari. Namun hari ini berbeda. Ia bukan lagi penjaga rumah. Ia bagian dari rahasia rumah ini. Di belakangnya, Livia perlahan terbangun. Wajahnya masih pucat. Namun ada sesuatu yang sedikit berubah. Tatapannya tidak lagi sepenuhnya kosong. Ia melirik ke arah Rizky. Pemuda itu masih berdiri diam, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kenapa kamu masih di sini? Pertanyaan itu keluar pelan. Rizky menoleh. Maksudnya? Kamu bisa saja pergi, jawab Livia singkat. Kamu tidak punya kewajiban untuk terlibat lebih jauh. Rizky tersenyum tipis. Kalau aku pergi, kamu akan sendirian. Livia terdiam. Ia tidak menjawab. Namun kalimat itu terasa menahan sesuatu di dalam hatinya. Belum sempat percakapan. Berlanjut, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok. Suasana langsung berubah. Rizky berjalan membuka pintu. Seorang pria berdiri di sana. Usianya sekitar 40 tahun. Berpakaian rapi, wajahnya tenang, terlalu tenang. Pak Surya memanggil kalian berdua. Nada suaranya halus. Tapi ada sesuatu yang membuat Rizky merasa tidak nyaman. Pria itu menatap sekilas ke arah Livia. Tatapan yang aneh, seperti mengenali sesuatu, seperti menyimpan sesuatu. Tanpa banyak bicara, Rizky mengangguk. Beberapa menit kemudian, mereka berdua sudah berjalan menuju ruang kerja Surya. Langkah Livia terlihat ragu. Tangannya sesekali memegang perutnya, bukan hanya karena kehamilan, tapi juga karena tekanan. Saat pintu ruang kerja dibuka, Surya sudah duduk di kursinya. Tatapannya langsung tertuju pada mereka. Kalian sudah resmi suami istri. Kalimat pembuka itu terdengar datar. Mulai hari ini, kalian akan tinggal seperti pasangan pada umumnya. Rizky mengangguk.
pelan. Namun Livia tidak menjawab. Surya lalu mengalihkan pandangannya ke arah Rizky. Dan kamu, ingat tugasmu. Rizky menegang sedikit. Tugas? Surya berdiri perlahan. Mengurusnya, menjaganya. Dan memastikan tidak ada satupun hal dari masa lalu yang keluar dari rumah ini. Kata masa lalu diucapkan dengan tekanan. Seolah memiliki makna yang jauh lebih dalam. Rizky menatap lurus. Saya mengerti, Pak. Namun sebelum percakapan selesai, suara langkah terdengar dari belakang. Pria yang tadi mengetuk pintu masuk ke dalam ruangan. Ia berdiri di samping Surya. Perkenalkan, kata Surya singkat. Ini Arman, orang kepercayaan saya. Nama itu membuat Livia membeku. Tubuhnya menegang. Tangannya bergetar. Rizky langsung menyadarinya. Ia menoleh ke arah Livia. Wajah wanita itu berubah drastis. Pucat. Nafasnya tidak teratur. Matanya menatap Arman. Dan di sana terlihat ketakutan yang nyata. Arman tersenyum tipis. Senyum yang terlihat sopan, tapi dingin. Selamat atas pernikahannya, ucapnya pelan. Nada suaranya halus. Namun bagi Livia, itu seperti suara yang pernah menghantuinya. Rizky mulai mengerti. Potongan-potongan cerita malam tadi mulai tersambung. Ia melangkah sedikit ke depan. Secara refleks, seperti ingin melindungi. Arman memperhatikan itu. Tatapannya berubah sedikit. Seperti tidak suka. Surya tidak menyadari ketegangan itu. Ia hanya kembali duduk. Semua sudah diatur. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Namun bagi Rizky, justru semuanya baru dimulai. Saat mereka keluar dari ruangan, langkah Livia terasa goyah. Rizky langsung menahannya. Dia... Livia berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar. Dia orangnya... Kalimat itu terhenti. Namun Rizky sudah mengerti. Darahnya terasa mendidih. Tangannya mengepal. Namun ia menahan diri. Ini bukan tempatnya untuk bertindak gegabah. Belum. Tenang, ucap Rizky pelan. Aku di sini. Livia menunduk. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di ujung lorong, Arman berdiri diam. Menatap mereka dari kejauhan. Senyumnya perlahan menghilang. Berganti dengan tatapan tajam. Seolah memberi peringatan tanpa kata. Bahwa permainan ini belum selesai. Dan rahasia yang selama ini terkubur mulai terancam terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan dalam keheningan yang aneh. Rumah besar itu tetap terlihat sama. Mewah, tertata, dan tenang dari luar. Namun di dalamnya ada sesuatu yang berubah perlahan. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Rizky mulai menjalani perannya sebagai suami. Bukan sebagai pemilik, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai penjaga. Setiap pagi, ia memastikan Livia sudah makan. Ia mengantar vitamin yang sudah disiapkan dokter. Ia bahkan belajar dari suster bagaimana memperhatikan kondisi ibu hamil. Semua ia lakukan, tanpa diminta, tanpa berharap balasan. Awalnya, Livia hanya diam. Ia menerima semua itu dengan jarak, seolah takut untuk percaya. Namun hari demi hari, sikap Rizky tidak berubah. Tetap sabar, tetap tenang, tetap menjaga batas. Suatu sore, hujan turun deras. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus kencang, membuat jendela-jendela rumah bergetar pelan. Livia duduk di ruang tengah, memandangi hujan. Tangannya memeluk perutnya. Tatapannya kosong, tapi kali ini bukan karena ketakutan. Lebih seperti kelelahan. Rizky datang membawa secangkir teh hangat. Ia tidak banyak bicara. Hanya meletakkan cangkir itu di meja kecil di samping Livia. Minum dulu, biar hangat. Livia menatap teh itu. Lalu perlahan menoleh ke arah Rizky. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia benar-benar memperhatikan pria di depannya. Wajah sederhana, tatapan tenang, tidak ada paksaan, tidak ada kepura-puraan. Kamu, kenapa melakukan semua ini? Pertanyaan itu keluar tiba-tiba. Rizky sedikit terkejut.
Namun ia menjawab dengan jujur, "Karena ini tanggung jawabku." Livia menggeleng pelan. "Ini bukan tanggung jawabmu." Kalimat itu terdengar tegas, namun ada nada lain di dalamnya, seperti rasa bersalah. Rizky tersenyum tipis. "Mungkin awalnya bukan," katanya pelan. "Tapi sekarang, iya." Hening. Hujan di luar semakin deras. Suara rintiknya memenuhi ruangan. Livia menunduk. Tangannya gemetar sedikit. "Aku takut," bisiknya. Satu kalimat itu cukup untuk menghancurkan semua dinding yang selama ini ia bangun. Rizky langsung mendekat sedikit. Tidak terlalu dekat. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia ada. "Takut apa?" Livia menarik napas dalam. "Dia masih di sini." Suara itu hampir seperti bisikan yang takut didengar. Rizky tahu siapa yang dimaksud. Arman. Nama itu seperti bayangan yang terus mengikuti mereka. "Aku tidak bisa lupa malam itu," lanjut Livia. "Dan sekarang, dia ada di depan mataku lagi. Setiap hari, air matanya jatuh. Ia mencoba menahannya, tapi tidak bisa." Rizky terdiam sejenak. Lalu dengan hati-hati, ia berkata, "Kamu tidak sendirian sekarang." Livia menutup mata. Air matanya mengalir lebih deras. Namun kali ini, ia tidak menahannya. Ia membiarkan dirinya menangis. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini terjadi. Rizky tetap di tempatnya. Tidak menyentuh, tidak memaksa. Hanya ada. Dan entah kenapa, itu cukup. Beberapa saat kemudian, Livia mulai tenang. Ia mengusap air matanya, lalu berkata pelan, "Terima kasih." Rizky mengangguk, tidak banyak kata. Namun di antara mereka, sesuatu mulai tumbuh. Bukan cinta, belum. Tapi kepercayaan. Malam itu, suasana kamar terasa berbeda. Masih hening, masih sunyi. Namun tidak lagi asing. Livia berbaring lebih tenang, sementara Rizky tetap di tempatnya. Namun sebelum memejamkan mata, Livia berkata pelan, "Kalau suatu saat semua ini terbongkar." Rizky menoleh. "Apa kamu masih akan tetap di sini?" Pertanyaan itu menggantung. Rizky tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah jendela. Langit malam masih gelap, namun hujan mulai reda. "Aku tidak janji apa-apa tentang masa depan," ucapnya pelan. "Tapi selama aku masih di sini." Ia berhenti sejenak. "Aku tidak akan meninggalkan kamu." Livia terdiam. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat hatinya bergetar. Di luar, angin malam kembali berhembus, lebih pelan, lebih tenang. Namun di sudut rumah yang lain, Arman berdiri di balik bayangan, menatap ke arah kamar itu dari kejauhan. Wajahnya tidak lagi tersenyum, tatapannya dingin, dan di tangannya sebuah ponsel menyala, menampilkan pesan singkat. Mereka mulai dekat. Ia mengetik balasan singkat, "Biarkan dulu." Lalu layar itu mati, dan bersama itu, sebuah rencana perlahan mulai disusun. Tanpa mereka sadari, pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit masih mendung setelah hujan semalam. Udara lembab memenuhi setiap sudut rumah, seolah menyimpan sesuatu yang belum selesai. Rizky sedang berada di dapur, membantu menyiapkan sarapan untuk Livia. Tangannya sibuk, tapi pikirannya tidak. Ia terus memikirkan satu hal. Arman. Tatapan pria itu semalam tidak bisa ia lupakan. Seperti seseorang yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. "Mas." Suara pelan Livia terdengar dari belakang. Rizky menoleh. Livia berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya masih pucat, tapi ada sedikit ketenangan dibanding hari-hari sebelumnya. "Kamu tidak istirahat?" tanya Rizky. Livia menggeleng pelan. "Aku tidak bisa tidur nyenyak." Rizky memahami. "Duduk dulu, aku buatkan teh." Livia mengangguk. Namun saat ia melangkah mendekat, tiba-tiba langkahnya terhenti. Di atas meja kecil dekat pintu dapur, ada sebuah amplop putih, tanpa nama pengirim, tanpa tulisan apa pun di bagian depan. Livia menatapnya.
Perasaan tidak enak langsung muncul. Ini apa? Rizky ikut melihat. Ia mengernyit. Aku tidak tahu, tadi tidak ada. Suasana berubah. Rizky mendekat, mengambil amplop itu perlahan. Tangannya terasa sedikit berat saat membukanya. Entah kenapa, ia sudah merasa ini bukan hal biasa. Saat kertas di dalamnya dikeluarkan, jantungnya langsung berdetak lebih kencang. Tulisan di dalamnya singkat, namun cukup untuk membuat darah terasa dingin. Kamu pikir semuanya sudah selesai? Livia menutup mulutnya. Nafasnya tercekat. Rizky melanjutkan membaca. Aku masih di sini. Tangan Livia mulai gemetar. Ia mundur satu langkah. Ini dari dia. Suaranya bergetar. Rizky tidak langsung menjawab. Namun ia tahu, tidak perlu nama, tidak perlu tanda tangan. Mereka berdua sudah tahu siapa pengirimnya. Arman. Namun ada satu hal yang membuat Rizky semakin waspada. Bagaimana surat ini bisa masuk? Rumah ini dijaga ketat. Tidak sembarang orang bisa masuk begitu saja. Artinya, orang itu tidak pernah benar-benar keluar. Rizky mengepalkan tangan. Ia menoleh ke arah Livia yang mulai panik. Tenang, ia mendekat sedikit. Kita tidak akan biarkan dia menang. Namun Livia menggeleng. Air matanya mulai jatuh. Kamu tidak mengerti, dia bisa melakukan apa saja. Kalimat itu bukan sekadar ketakutan. Itu pengalaman. Rizky menarik napas dalam. Ia harus tetap tenang. Kalau tidak, semuanya akan semakin buruk. Dengar, ucapnya pelan tapi tegas. Kita tidak akan sendirian. Livia menatapnya. Tatapannya penuh ragu, namun juga berharap. Belum sempat mereka berbicara lebih jauh, suara langkah terdengar dari luar dapur. Langkah yang tenang, teratur, dan familiar. Rizky langsung menyimpan kertas itu dengan cepat. Beberapa detik kemudian, Arman muncul di pintu, seperti biasa. Rapi, tenang, dan tersenyum tipis. Pagi, ucapnya santai. Seolah tidak terjadi apa-apa. Namun matanya langsung tertuju pada mereka berdua, terutama pada Livia, yang kini tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Arman menyadari itu, dan justru senyumnya semakin tipis. Sepertinya kalian tidak tidur nyenyak, katanya pelan. Nada suaranya biasa, namun maknanya tidak. Rizky menatap lurus. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Arman tertawa kecil. Justru aku yang khawatir. Ia melangkah masuk sedikit. Dekat. Terlalu dekat. Rumah ini menyimpan banyak hal yang seharusnya tidak dibongkar. Kalimat itu menggantung, penuh tekanan. Livia menunduk. Tangannya menggenggam erat. Sementara Rizky tetap berdiri, menahan emosinya, menahan amarah yang mulai naik. Kalau ada yang disembunyikan, Rizky akhirnya bicara. Berarti memang ada yang salah. Arman berhenti. Tatapannya berubah. Untuk pertama kalinya, senyumnya hilang. Ia menatap Rizky lebih dalam, seperti menilai, seperti memperingatkan. Kamu baru di sini, ucapnya pelan. Jangan terlalu jauh melangkah. Kalimat itu jelas, bukan saran, tapi ancaman. Rizky tidak mundur. Ia tetap menatap, tanpa takut, tanpa ragu. Beberapa detik yang terasa panjang berlalu, lalu Arman kembali tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Jaga istrimu baik-baik, katanya ringan. Lalu ia berbalik dan pergi. Namun suasana tidak kembali normal, justru semakin berat. Livia langsung terduduk, nafasnya tidak teratur. Rizky segera mendekat. Kita harus cari tahu semuanya, katanya pelan. Livia menggeleng lemah. Itu berbahaya. Rizky menatapnya. Mungkin. Ia berhenti sejenak. Tapi diam, lebih berbahaya. Di tangannya, kertas itu masih tergenggam. Dan kini, itu bukan hanya ancaman, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak surat itu muncul, suasana rumah berubah drastis. Tidak ada yang benar-benar bicara, tapi semua terasa mengawasi.
Setiap sudut seperti punya mata. Rizky tidak meninggalkan Livia sendirian. Kemanapun ia pergi, Rizky ada di dekatnya. Bukan karena diperintah, tapi karena ia tahu ancaman itu nyata. Menjelang sore, langit kembali gelap. Angin berhembus lebih kencang, membuat daun-daun di halaman berjatuhan. Suasana terasa tidak nyaman, seperti pertanda sesuatu akan terjadi. Dan benar saja. Suara mobil berhenti di halaman depan. Rizky yang sedang berada di ruang tengah langsung menoleh. Tidak ada jadwal tamu hari ini. Tidak ada pemberitahuan. Namun mobil hitam itu berhenti dengan tenang. Seolah sudah sangat mengenal tempat ini. Livia yang duduk di sofa langsung menegang. Tangannya refleks memegang perutnya. Dia. Suaranya hampir tidak terdengar. Rizky langsung berdiri. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Masuk. Pelan, pasti. Dan tanpa terburu-buru. Pintu terbuka. Seorang pria masuk. Usianya sekitar 30 tahun. Wajahnya rapi, penampilannya tenang. Namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Livia langsung membeku. Wajahnya pucat seketika. Tidak mungkin, bisiknya. Pria itu berhenti beberapa langkah dari mereka. Lalu tersenyum. Senyum yang tidak hangat. Sudah lama ya, ucapnya pelan. Suara itu membuat tubuh Livia gemetar. Rizky melangkah maju, berdiri di depan Livia, melindungi. Siapa kamu? Tanyanya tegas. Pria itu menatap Rizky, memandangnya dari atas ke bawah, seperti menilai. Lalu ia tertawa kecil. Jadi, ini penggantiku? Kalimat itu membuat suasana langsung menegang. Livia menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pergi, katanya lemah. Tolong, pergi. Namun pria itu tidak bergerak. Ia justru melangkah lebih dekat. Kenapa? Kamu tidak rindu? Nada suaranya tenang. Namun setiap katanya seperti pisau. Rizky mengepalkan tangan. Cukup. Suara Rizky tegas. Pria itu berhenti. Lalu menatap Rizky lagi. Tenang saja, katanya santai. Aku tidak datang untuk membuat masalah. Ia mengeluarkan sebuah map dari tas kecil yang dibawanya. Justru, aku datang membawa solusi. Rizky tidak langsung percaya. Tatapannya tajam. Solusi untuk apa? Pria itu membuka map tersebut. Beberapa lembar dokumen terlihat di dalamnya. Untuk semua yang kalian sembunyikan. Kalimat itu membuat udara terasa semakin berat. Livia mulai terisak pelan. Kenapa kamu kembali? Katanya. Pria itu menoleh ke arah Livia. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Namun hanya sesaat. Aku tidak pernah benar-benar pergi, jawabnya. Rizky mengamati. Ada sesuatu yang aneh. Pria ini tidak terlihat seperti orang yang bersalah. Tidak gugup, tidak takut. Justru terlalu tenang, seolah semua ini bagian dari rencananya. Namaku, Daniel, katanya akhirnya. Aku rasa kamu berhak tahu. Rizky terdiam. Nama itu tidak pernah disebut oleh Livia sebelumnya. Namun reaksinya jelas. Dialah orang dari masa lalu itu. Daniel melangkah lebih dekat, namun tetap menjaga jarak. Aku tahu kalian berpikir aku pelakunya, katanya. Dan mungkin itu yang selama ini kalian percaya. Ia menghela napas pelan. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Rizky menyipitkan mata. Maksudmu? Daniel menatap langsung ke arah Rizky. Lalu berkata dengan tenang. Aku memang dekat dengan Livia. Ia berhenti sejenak. Tapi aku bukan orang yang membuatnya hamil. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Livia terangkat wajahnya. Matanya membesar. Apa? Suaranya bergetar. Daniel mengangguk pelan. Aku tahu ini sulit dipercaya. Ia lalu membuka salah satu dokumen. Menunjukkannya. Hasil ini aku dapat setelah aku menyelidiki semuanya. Rizky tidak langsung mengambilnya. Namun matanya fokus. Kalau bukan kamu, ia berhenti. Lalu siapa?
Daniel tersenyum tipis. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Itulah alasan aku kembali. Ia menatap ke arah pintu, seolah memastikan sesuatu, lalu berkata pelan, "Karena orang itu..." Ia berhenti sejenak. Tatapannya berubah serius. "Selama ini ada sangat dekat dengan kalian." Suasana langsung membeku. Nama itu belum disebut. Namun satu sosok langsung muncul di pikiran Rizky. Arman. Di luar ruangan, bayangan seseorang terlihat samar, berdiri di balik dinding, mendengarkan, dan perlahan tersenyum. Permainan ini akhirnya benar-benar dimulai. Ruangan itu terasa sesak. Udara seperti berhenti bergerak saat kalimat terakhir Daniel menggantung di antara mereka. Orang itu selama ini ada sangat dekat dengan kalian. Nama itu belum disebut, namun semua sudah tahu. Rizky menatap tajam ke arah Daniel. Sementara Livia, tubuhnya mulai gemetar hebat. "Tidak," bisiknya. Tidak mungkin, namun dalam hatinya, ia tahu. Potongan-potongan ingatan yang selama ini kabur, perlahan mulai kembali. Wajah, suara, sentuhan. Semuanya bercampur menjadi satu bayangan yang selama ini ia coba lupakan. Rizky mengambil dokumen dari tangan Daniel. Matanya membaca cepat. Hasil pemeriksaan, tanggal, catatan medis, semua tertulis jelas. "Ini bukan dari kamu," gumam Rizky pelan. Daniel menggeleng. "Aku memang dekat dengannya waktu itu," katanya jujur. "Tapi aku juga dijebak." Rizky mengangkat wajah. "Maksudmu?" Daniel menarik napas dalam. "Setelah malam itu, aku difitnah. Dibuat seolah-olah aku pelakunya. Aku dipaksa pergi, atau hidupku akan dihancurkan." Kalimat itu terasa berat. Namun cara Daniel mengatakannya tidak seperti kebohongan. Livia menutup wajahnya. Air matanya jatuh deras. "Jadi, selama ini suaranya patah." "Aku salah." Daniel menatapnya. Untuk sesaat, ada penyesalan di matanya. "Aku ingin kembali lebih cepat," katanya pelan. "Tapi aku harus punya bukti. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia." Rizky kembali melihat dokumen itu. Pikirannya bergerak cepat. Semua mulai masuk akal. Arman. Posisinya. Kedekatannya dengan keluarga ini. Aksesnya ke segala hal. Dan yang paling penting, cara dia bereaksi. "Dia tahu kita mulai curiga," kata Rizky pelan. Daniel mengangguk. Dan dia tidak akan tinggal diam. Belum sempat mereka menyusun rencana. Suara pintu terbuka tiba-tiba. Semua menoleh. Surya berdiri di sana. Wajahnya tegang. Tatapannya langsung tertuju pada Daniel. "Jadi, kamu kembali." Nada suaranya dingin. Daniel berdiri tegak. "Iya." Surya melangkah masuk. Matanya tajam. "Kamu tidak punya hak datang ke sini lagi." Daniel tersenyum tipis. "Justru, saya datang untuk mengembalikan hak yang selama ini disembunyikan." Kalimat itu membuat Surya berhenti. Rizky memperhatikan. Ada sesuatu yang berubah di wajah pria tua itu. Bukan hanya marah, tapi gelisah. Daniel melangkah maju. "Mungkin selama ini Anda juga tidak tahu semuanya," katanya. "Tapi sekarang, saatnya semua dibuka." Surya menatapnya tajam. Bicara jelas. Daniel mengeluarkan satu dokumen lain. Lebih tebal, lebih lengkap. Ia menyerahkannya. Semua ada di situ. Termasuk transaksi, rekaman, dan laporan yang tidak pernah Anda lihat. Surya mengambilnya. Tangannya terlihat sedikit bergetar. Saat ia membuka halaman pertama, wajahnya langsung berubah. Pucat. Matanya membesar. "Ini tidak mungkin." Ia membalik halaman demi halaman. Semakin cepat, semakin panik. Siapa yang melakukan ini? Suaranya mulai kehilangan kendali. Rizky melangkah sedikit ke depan. Orang yang selama ini paling Anda percaya. Kalimat itu jatuh pelan, namun menghantam keras. Ruangan kembali hening. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Namun sebelum siapapun menyebut nama itu,
Tepuk tangan terdengar dari belakang. Pelan, santai, dan penuh ironi. Menarik sekali. Semua menoleh. Arman berdiri di ambang pintu. Wajahnya tenang, seolah tidak terkejut sama sekali. Sepertinya kalian akhirnya sampai di bagian ini. Ia melangkah masuk. Tidak terburu-buru, tidak panik. Justru percaya diri. Surya menatapnya. Arman, suaranya bergetar. Apa ini semua? Arman tersenyum. Pertanyaan yang bagus. Ia berhenti di tengah ruangan, menatap satu persatu. Sayangnya, jawabannya tidak sesederhana yang kalian harapkan. Rizky mengepalkan tangan. Cukup berpura-pura. Arman menoleh, tatapannya langsung tajam. Dan kamu, katanya pelan, ternyata lebih berani dari yang aku kira. Rizky tidak mundur. Semua ini ulah kamu. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Arman diam sejenak, lalu tertawa kecil, tawa yang tenang, namun dingin. Kalau aku bilang iya, apa yang akan kamu lakukan? Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Surya melangkah maju, wajahnya penuh emosi. Kamu, orang yang paling aku percaya. Arman menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, senyumnya berubah. Bukan lagi sopan, tapi penuh kepuasan. Dan itulah kesalahan terbesar Anda. Kalimat itu menjadi awal dari runtuhnya segalanya. Ruangan itu berubah menjadi medan kebenaran. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Semua mata tertuju pada Arman. Pria itu berdiri santai di tengah ruangan, seolah bukan pelaku, melainkan pengendali dari semua yang terjadi. Surya masih memegang dokumen di tangannya. Tangannya gemetar. Kenapa? Suaranya serak. Kenapa kamu melakukan ini? Arman tersenyum. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Karena saya bisa. Jawaban itu sederhana, namun dingin, menusuk. Ia melangkah pelan, mengelilingi ruangan. Selama bertahun-tahun, saya membangun semua ini dari dalam, lanjutnya. Kepercayaan Anda, akses Anda, semuanya. Ia berhenti, menatap langsung ke arah Surya. Dan Anda tidak pernah sadar. Surya terdiam, seperti kehilangan pijakan. Rizky menatap Arman dengan tajam. Dan Livia, tanyanya. Suasana langsung berubah. Arman menoleh perlahan. Tatapannya menuju Livia, yang kini berdiri dengan tubuh gemetar. Air matanya tidak berhenti. Dia, suara Rizky tertahan emosi. Kamu hancurkan hidupnya. Arman tidak langsung menjawab. Ia menatap Livia cukup lama. Lalu menghela napas pelan. Dia hanya bagian kecil dari rencana besar. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Livia terhuyung. Tangannya memegang dada. Kenapa aku? Bisiknya. Arman mendekat satu langkah. Karena kamu yang paling mudah dijadikan alat. Seketika Rizky maju. Namun Daniel menahan lengannya. Jangan sekarang, bisiknya. Arman melanjutkan dengan tenang. Malam itu, bukan kebetulan, semua sudah dirancang. Livia memejamkan mata, air matanya jatuh deras. Minuman itu, lanjut Arman. Sudah saya siapkan. Kata demi kata keluar tanpa rasa bersalah. Dan setelah itu, semuanya berjalan sesuai rencana. Rizky tidak bisa menahan diri lagi. Cukup. Suaranya menggema. Arman menoleh, namun tetap tenang. Kenapa? Kebenaran memang tidak enak didengar. Daniel melangkah maju. Ini belum selesai, katanya. Arman tersenyum tipis. Oh, saya tahu. Daniel mengeluarkan satu dokumen terakhir. Ini hasil terbaru. Ia menyerahkannya ke Rizky. Rizky membaca. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Lebih terkejut dari sebelumnya. Ini, suaranya pelan, tidak percaya. Livia menatapnya. Apa? Rizky tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar. Lalu perlahan, ia mengangkat wajah. Menatap Livia. Bayi itu, ia berhenti sejenak. Seolah memastikan apa yang akan ia katakan. Bukan anak Arman. Ruangan seketika hening total. Tidak ada suara.
Tidak ada gerakan, seolah waktu berhenti. Arman pun untuk pertama kalinya terlihat terkejut. Sangat tipis, namun nyata. Livia mundur 1 langkah. Apa? Suaranya hampir tidak terdengar. Daniel melanjutkan. Kami melakukan tes ulang, lebih detail. Ia menunjuk dokumen itu. Dan hasilnya jelas. Rizky menelan, ludah. Kalau bukan dia, ia menatap Arman. Lalu siapa? Semua mata kembali ke Arman. Namun kali ini situasinya berbeda. Arman tidak langsung menjawab. Ia diam. Beberapa detik. Lalu tertawa pelan. Tawa yang berbeda. Lebih gelap. Sepertinya kalian akhirnya menyadarinya. Kalimat itu membuat suasana semakin menegang. Surya menatapnya dengan marah. Jangan main-main. Arman mengangkat bahu santai. Kenapa harus main-main? Kalau ini memang kenyataan. Ia menatap Livia. Tatapannya tajam. Tidak semua hal malam itu. Kamu ingat kan? Kalimat itu seperti membuka luka lama. Livia memegang kepalanya. Potongan-potongan ingatan mulai muncul. Lebih jelas, lebih nyata, dan lebih menyakitkan. Suara lain, wajah lain. Bukan hanya 1 orang. Air matanya jatuh deras. Tidak. Ia menggeleng. Tubuhnya lemas. Rizky langsung menahannya. Aku di sini. Namun Livia hampir tidak bisa berdiri. Daniel berbicara, pelan. Kemungkinan besar, pelakunya lebih dari 1. Kalimat itu menghancurkan semuanya. Bukan hanya 1 orang, bukan hanya 1 kesalahan, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Surya terduduk, wajahnya kosong. Ini semua karena aku, bisiknya pelan. Penyesalan mulai terlihat, namun sudah terlambat. Rizky memeluk Livia dengan hati-hati, menjaganya, melindunginya. Sementara di tengah ruangan, Arman berdiri, masih tersenyum. Namun kini situasi mulai berbalik. Kebenaran sudah keluar. Dan tidak bisa dikembalikan lagi. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar. Setelah semua kebenaran terbongkar, rumah megah itu tidak lagi sama. Dinding-dinding yang dulu menyimpan rahasia, kini menjadi saksi runtuhnya kebohongan. Kasus itu akhirnya dibawa ke jalur hukum. Arman tidak lagi bisa bersembunyi di balik senyum dan kepercayaannya. Bukti-bukti yang dikumpulkan Daniel, ditambah kesaksian Livia, menjadi awal dari terbukanya jaringan kejahatan yang selama ini tersembunyi. Beberapa nama lain ikut terseret. Orang-orang yang selama ini berada di lingkaran dalam. Orang-orang yang tak pernah dicurigai. Semua perlahan terungkap. Surya berubah. Pria yang dulu dingin dan penuh kendali itu kini terlihat rapuh. Penyesalan menghantamnya tanpa ampun. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga nama besar, hingga lupa melindungi anaknya sendiri. Setiap hari, ia duduk diam di ruang kerjanya, menatap kosong, seolah mencoba memutar waktu yang sudah tidak bisa kembali. Sementara itu, Livia menjalani hari-harinya dengan perlahan. Tidak mudah. Luka itu masih ada. Kenangan itu belum hilang. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Rizky selalu ada. Tanpa banyak kata. Tanpa janji besar. Hanya hadir. Menemani setiap langkahnya. Menguatkan saat ia hampir jatuh. Dan menjaga tanpa pernah meminta lebih. Suatu pagi, udara terasa lebih segar. Langit cerah setelah sekian lama mendung. Rizky duduk di teras rumah, menyiapkan segelas air hangat. Livia keluar perlahan. Langkahnya masih hati-hati. Namun wajahnya sudah berbeda. Lebih tenang, lebih hidup. Ia duduk di samping Rizky. Beberapa detik mereka hanya diam. Menikmati suasana yang akhirnya terasa damai. Aku masih takut, kata Livia pelan. Rizky menoleh. Takut kalau semua ini akan kembali? Kalimat itu menggantung. Rizky tersenyum tipis. Takut itu wajar. Ia berhenti sejenak. Tapi kamu tidak harus menghadapinya sendiri lagi. Livia menatapnya. Tatapan itu berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh keraguan.
Ada sesuatu yang tumbuh di sana, sesuatu yang hangat. Beberapa minggu kemudian, hari yang ditunggu itu tiba. Tangis bayi terdengar memenuhi ruangan. Livia menangis. Namun kali ini, bukan karena luka, melainkan karena haru. Seorang bayi kecil lahir ke dunia, di tengah kisah yang penuh badai, namun membawa harapan baru. Rizky berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. Saat bayi itu diletakkan di pelukan Livia, suasana terasa hening, seolah waktu berhenti. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu benar-benar tulus. Livia menatap Rizky. Aku tidak tahu siapa ayah kandungnya. Suaranya pelan, namun tidak lagi penuh luka. Tapi aku tahu siapa yang memilih untuk menjadi ayahnya. Rizky terdiam. Dadanya terasa penuh. Tanpa ragu, ia mendekat. Lalu berkata dengan lembut, "Aku tidak peduli masa lalunya." Ia menatap bayi itu, lalu kembali ke Livia. "Aku memilih untuk tetap di sini." Air mata Livia jatuh lagi. Namun kali ini hangat. Ia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan Rizky dengan yakin. Hari-hari berlalu. Hubungan mereka berubah. Bukan lagi karena keterpaksaan. Bukan lagi karena rahasia. Tapi karena pilihan. Perlahan, cinta itu tumbuh. Dari ketulusan. Dari luka yang disembuhkan bersama. Dari kehadiran yang tidak pernah pergi. Suatu sore, di halaman rumah yang kini terasa lebih hangat. Rizky berdiri di depan Livia. Tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Hanya ketulusan. "Aku ingin menikahimu lagi," katanya pelan. Livia tersenyum. Air matanya mengalir. Namun wajahnya penuh kebahagiaan. "Bukan karena terpaksa," lanjut Rizky, "tapi karena aku memilihmu." Tanpa ragu, Livia mengangguk. "Iya," satu kata, namun penuh makna. Beberapa waktu kemudian, akad itu terulang. Namun kali ini berbeda. Tidak ada tekanan, tidak ada ketakutan, hanya doa dan harapan. Bayi kecil itu berada di pelukan Rizky. Tertawa kecil, seolah ikut merasakan kebahagiaan yang akhirnya hadir. Dari pernikahan yang penuh luka, lahirlah keluarga yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang tetap menjadi pengingat, bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua luka terlihat di permukaan, dan tidak semua orang yang datang dalam hidup kita datang untuk menyakiti. Kadang Allah menghadirkan seseorang di saat paling hancur, bukan untuk menambah beban, tapi untuk menyembuhkan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Rizky tidak datang sebagai pahlawan. Ia hanya datang dengan ketulusan. Dan justru itu yang mengubah segalanya. Dari keterpaksaan menjadi kepercayaan, dari luka menjadi cinta, dan dari kegelapan menjadi harapan baru. Kalau kamu ada di posisi Rizky, apakah kamu akan tetap bertahan atau memilih pergi? Tuliskan jawaban kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Siapa tahu cerita ini bisa menguatkan mereka yang sedang berjuang dalam diam. Dan buat kamu yang sudah sampai di akhir cerita, terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberikan hati yang kuat, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk, dan dipertemukan dengan ketulusan yang membawa kebaikan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin.